Yang penting adalah bagaimana kita terlibat, ada, hidup, berjalan bersama dengan Tuhan melalui kelompok kecil. Karena dengan adanya Komsel, tiap kita kan diminta untuk sharing. Nah, dengan adanya sharing, kita mulai nyiapin, ada deadline, kita harus ngomong, harus cerita, akhirnya kita berefleksi. Dan dampaknya luar biasa dari mereka yang dahulu mungkin sempat juga kecewa dengan pelayanan, kecewa dan sakit hati, saat ini mulai bisa menumbuhkan kembali kecintaannya akan Tuhan, dan animonya orang-orang yang ikut yang semakin tertanam di Komsel itu semakin mati, persaudaraan, persahabatan rohani di situ semakin banyak. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya. Biasanya saya mengajak Bapak Ibu mengikuti seri Walking with God. Tetapi dalam beberapa minggu ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti seri Sisipan Selingan We Walk with God. Saya dan istri sudah menyampaikan pada minggu yang lalu pentingnya community, sel, kelompok kecil, supaya setiap orang punya tempat, setiap orang punya peran, setiap orang bukan hanya diperhatikan tetapi juga memperhatikan, menjadi domba yang digembalakan oleh teman-temannya tetapi juga menjadi gembala yang menggembalakan teman-temannya. Saya dan istri sudah memberikan kesaksian apa yang kami lakukan sebagai kelompok kecil pasutri maupun kelompok kecil persahabatan yang juga pemuritan. Tetapi mungkin supaya ibu bapak, saudara-saudari yang belum punya komunitas kelompok kecil lebih bisa punya gambaran. Ketika anak saya akan ikut untuk memberikan sharing mereka, sharingnya nanti akan dimulai oleh anak saya Ebed. Dia akan men-sharingkan tentang komunitas kelompok kecil keluarga kami berdelapan. Dan sekaligus sebagai pembimbing remaja, dia akan men-sharingkan apa yang dilakukan bersama dengan teman-teman di Komisi Remaja GKI Ngupasan. Sharing Ebed ini nanti akan dilanjutkan oleh sharing Obed, yang juga pernah menjadi pembimbing remaja, tetapi lebih kemudian tergerak untuk mengupayakan menjadi sebuah kelompok kecil dan berupaya untuk melakukannya, dan dikaitkan dengan mengikuti pemuritan IDMC yang diselenggarakan oleh Gereja Singapura Covenant, yang dilakukan di Singapura maupun juga di Surabaya dan kemudian juga di Bandung. Dan kami sendiri di GKI Ngupasan punya pembinaan pemuritan yang nanti mungkin disebut oleh Obed Nitas Kana, komunitas kapal naga. Kapal naga adalah kapal yang dilombakan. Yang ada di dalam kapal naga itu seorang penabuh genderang dan kemudian para pendayung di sayap kanan dan kiri. Pendayung akan mendayung sekuat tenaga mereka, sebisa mungkin serempak dengan diberikan komando oleh penabuh genderang. Itu menjadi gambaran dari sebuah kelompok kecil. Pemimpin kelompok itu penabuh genderang dan anak-anak bimbing itulah para pendayung. Bersama-sama bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Tetapi juga sebetulnya kapal naga maupun kapal perang menjadi gambaran dari gereja. Tidak ada yang menganggur di dalam gereja, dan tidak ada yang tidak bekerja di dalam gereja. Semua punya tempat dan semua punya peran. Obed akan men-sharingkan kelompok kecil yang sedang ditekuni. Ada 2 kelompok kecil yang akan dia sharingkan.
Dan ini ada yang setengahnya masih berada di dalam hubungannya dengan gereja Ngupasan, tetapi juga mungkin sebagian sudah lepas dari urusan dengan gereja lokal GKI Ngupasan. Sharing yang ketiga akan disampaikan oleh anak sulung saya, Elos, yang men-sharingkan tentang keterlibatannya bersama dengan istrinya Bibi dalam komsel di gereja Katolik. Apa yang dilakukan di sana mulai dari ikut dan kemudian menjadi terpanggil untuk mengupayakan di tengah-tengah pandemi yang kelompok sel ini sempat terhenti supaya bisa jalan kembali. Kiranya ibu bapak saudara-saudari akan menjadi lebih terang, lebih gamblang, lebih punya gambaran untuk bila bapak ibu belum terlibat menyelenggarakan kelompok kecil yang bapak ibu menjadi provokatornya, menjadi konvokatornya, menjadi yang memulai, karena sebetulnya tidak sulit. Silahkan bapak ibu mendengar, kiranya menjadi sebuah berkat yang berguna. Jadi aku mau cerita tentang komsel keluarga. Jadi kurang lebih sekitar mungkin 2-2,5 tahun yang lalu, keluarga kami mulai memutuskan untuk ada semacam komsel keluarga. Yang dulunya kami nggak pernah kebayang kalau akhirnya kita ada semacam komsel seperti ini. Awalnya dimulai dari ketika beberapa bulan mungkin persiapan sebelum pernikahan Elos Vivi, kita mulai bahas materi Devotion of Sacred Marriage, ini buku tentang pernikahan. Dan kemudian berlanjut juga ada materi pakai video Walking with God yang dibuat Papi. Dan yang mungkin mau disiarkan adalah apa sih yang sebenarnya kita lakukan di dalam pertemuan ini. Jadi kalau pertemuan komsel ini kita sama seperti Tuhan Yesus ya, kalau kita ngadain pertemuan selalu dimulai dengan makan. Jadi ketika kita makan, kita happy, seneng, ketika itu baru kita mulai melanjutkan ke sharing. Nah, sharing ini dilakukan oleh masing-masing dari kami, ada 8 orang. Kami masing-masing cerita apa yang kami dapat, apa yang mengena di kami dari bahan yang kami bahas, dan kemudian nantinya ditutup dengan doa. Jadi sebenarnya bagian komsel kami ini hanya sederhana, isinya makan, sharing, terus kemudian ditutup dalam doa. Kadang-kadang sih kami tambah dengan puji-pujian gitu, tapi nggak selalu. Jadi sebenarnya bentuknya cukup sederhana. Dan kalau boleh diceritakan apa sih yang berharga yang aku dapat dari komsel keluarga? Yang pertama mungkin lebih more than a movie. Jadi aku suka nonton film, dan film itu kadang begitu memikat ceritanya sampai kadang nggak kerasa waktu itu udah berlalu. Dan kadang juga misalnya filmnya film serial atau drama, kadang kita sampai nggak tahan untuk lanjut nonton berikutnya dan berikutnya. Dan bahkan ketika film itu selesai, kita begitu terinspirasi sama filmnya, dan itu menjadi satu yang kita akan ceritakan ke orang-orang. Tapi ketika kita ikut semacam kayak ibadah atau ikut mendengarkan khotbah di YouTube, mungkin kita kayak semacam nonton film gitu. Walaupun mungkin isinya bagus, isinya menginspirasi, tapi kita sendiri tuh nggak masuk seringkali. Kita nggak masuk ke dalam bagian dari cerita yang ada di sana. Walaupun mungkin kayak tokoh karakternya hebat, mungkin kisah seorang nabi yang luar biasa, tapi itu nggak ngena ke pribadi kita. Nah, dengan adanya komsel, tiap kita kan diminta untuk sharing. Nah, dengan adanya sharing, kita mulai nyiapin ya, ada deadline, kita harus ngomong, harus cerita. Akhirnya kita berefleksi, apa sih yang didapat dari firman ini, dari bahan renungan ini, sehingga bisa diceritakan. Biasanya mulai mencari gimana sih aku bisa relate sama cerita di firman ini, apa yang bisa aku terapkan, atau mungkin pergumulan apa yang aku hadapi yang berkaitan dengan cerita seperti ini. Nah, dengan memasukkan diri kita ke dalam firman ini, firman itu menjadi lebih hidup buat aku sendiri, jadi lebih connect. Dan yang kedua adalah mungkin kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain, kayak kita sedang di others people shoes gitu, kayak kita melihat apa sih yang ada di hidup orang lain. Beberapa kali ketika sharing nggak selalu sih dapat sesuatu yang bisa dibagikan yang begitu menarik.
kadang kayaknya biasa aja, firmannya biasa aja, dan nggak dapat mau cerita apa. Tapi begitu adanya kelompok kecil, adanya kelompok sel, orang lain akan cerita juga. Dan di sana ketika kita mendengar cerita orang lain, di situ cerita itu akan membuat kita terinspirasi dan bahkan lebih kena. Jadi dari yang tadi memasukkan diri kita sendiri, sekarang kita bisa melihat bagaimana firman itu diterima atau connect ke dalam hidup orang lain, saudara kita, mungkin orang tua kita. Kita jadi dapat, oh ini yang menginspirasi mereka, oh ini yang bisa mereka dapatkan di dalam kehidupan mereka, oh ini gimana firman bisa berbicara kepada mereka. Dan yang ketiga, setelah merenungkan di dalam komunitas seperti ini, kadang yang nggak disadari, bahkan mungkin keluarga kan harusnya satu perkumpulan orang yang dekat, yang harusnya sudah kenal satu sama lain. Tapi dengan adanya komsel seperti ini, sesuatu yang mungkin nggak bisa kita ceritakan, nggak bisa sewaktu-waktu kita bisa ngomong soal gimana sih pergumulan kita sama Tuhan, gimana kehidupan rohani kita, gimana kehidupan pribadi kita sama Tuhan yang mau kita ceritakan. Kadang mau memulai untuk cerita juga aneh, juga nggak nyaman. Tapi dengan adanya komsel ini kan memunculkan kesempatan yang kita akhirnya bisa cerita. Aku lagi mungkin jauh sama Tuhan, aku lagi nggak dekat, atau mungkin lagi punya persoalan atau punya pergumulan. Dan dengan adanya komsel ini akhirnya antar keluarga sendiri, di dalam keluarga akhirnya jadi bisa lebih kenal satu sama lain, jadi lebih bisa tahu, oh ini yang mereka hadapi, oh ini yang mereka rasakan tentang Tuhan. Dan di situ yang namanya keluarga bahkan bisa jadi jauh lebih mengenal lagi. Itu yang aku mau ceritakan tentang komsel keluarga. Dan biasanya mungkin dengan bercerita seperti ini, apa yang aku alami di dalam komsel keluarga, juga mungkin karena kami ini keluarga pendeta, mungkin pertanyaan yang muncul adalah, ya mungkin bisa dilakuin karena itu kan keluarga pendeta. Nah, gimana kalau keluarga yang nggak ada pendetanya, gimana, siapa yang akan memulai, siapa yang akan memimpin? Nah, sebenarnya yang kami lakukan itu, kami mengambil bahan dari buku ataupun YouTube. Jadi dari buku bahan yang tadi seperti Devotion of Sacred Marriage, kami ada pertanyaan sharingnya. Nah, itu yang kami baca, kemudian kami sepakati bahannya, kemudian kami bahas pertanyaan sharingnya. Sama dengan kita nonton video di YouTube juga, kita sama-sama janjian dengarkan videonya, khotbahnya, kemudian tinggal kami sharingkan apa yang jadi pertanyaan sharingnya. Jadi sebenarnya keluarga manapun bisa untuk memulai komsel keluarga. Nah, mungkin cerita kedua yang saya sampaikan adalah pengalaman berkomunitas di gereja. Jadi ketika bertahun-tahun di gereja, aku ikut berbagai macam pelayanan, dari mulai ikut musik, ikut organisasi, terus ikut ke pengurusan, bikin acara-acara keakraban, bikin camp, dan lain sebagainya. Dan di tahun 2020 ini yang pertama menjadi tahun terakhir aku menjadi seorang pembimbing remaja, dan 9 tahun di sana, memberikan kesempatan juga buat teman-teman yang lain untuk aktif di sana. Terus kemudian di tahun 2020 ini juga menjadi, ya kita tahu ada pandemi, jadi acara gereja juga semakin sedikit aktivitasnya. Dan mungkin dari orang yang hampir mungkin tiap hari di gereja, jadi dari Senin sampai Sabtu bisa jadi di gereja, sekarang jadi orang yang nggak pernah ke gereja, nggak pernah hadir di gereja, dan bahkan aktivitas gereja pun sangat minim yang diikutin. Dan sekarang jadi seperti sama sekali nggak ada komunitas di gereja. Dan di saat seperti ini, ibadah tetap berlangsung, ibadah tetap diikuti secara online, tapi yang dirasakan adalah tetap kosong ketika beberapa bulan terakhir ini menjalani, karena ada hal-hal yang hilang di sana. Jadi kalau mau diingat kembali, apa sih yang paling dirindukan dari selama mungkin masih aktif di gereja, selama beberapa tahun yang lalu yang aku ikutin, yang jelas adalah bukan gimana kita punya acara yang besar, atau kita berhasil membuat acara camp yang istimewa, yang semuanya lancar, tapi lebih ke beberapa persekutuan kecil di dalamnya. Ya, aku mau cerita dua. Yang pertama, sejak awal-awal jadi pembimbing remaja, mungkin 3-4 tahun awal jadi pembimbing remaja, kami punya persekutuan doa. Kami lakukan itu setiap hari Senin. Jadi dengan melakukan persekutuan doa ini, yang kami lakukan adalah kami cerita apa yang kami
gumulkan di dalam kepengurusan. Kan kadang kami punya bagian kerja kami masing-masing, kami cerita di situ. Dan berawal dari cerita tersebut, kami jadi bercerita juga lama-lama tentang kehidupan kami pribadi, apa yang sudah menjadi persoalan kami, entah di kuliah, entah di sekolah, atau entah mungkin di pekerjaan. Dan itu yang membuat kami akhirnya jadi teman cerita. Dan karena ini persekutuan doa, biasanya di akhir kami sharing-sharing, kami selalu menutup dengan saling mendoakan. Dan ini berlangsung setiap minggunya, dan sampai suatu saat aku pikir, wah, ini persekutuan doa ini sesuatu yang membuat kepengurusan kami ini berjalan lancar. Jadi kalau nggak ada persekutuan doa ini, ya mungkin kepengurusannya nggak akan seperti ini. Tapi setelah dipikir-pikir lebih jauh lagi, mungkin bukan kepengurusannya yang paling dapat dari persekutuan doa ini, tapi sebenarnya yang lebih mendapatkan manfaatnya adalah kami yang ada di dalamnya. Jadi ketika kami ada di dalam persekutuan ini, kami jauh lebih bertumbuh. Kami jadi punya wadah untuk cerita apa yang jadi pergumulan kami. Kami punya orang-orang yang mau mendengarkan. Kami juga bisa punya orang-orang yang mau memberikan support kalau ada masalah. Dan terlebih lagi kami punya orang-orang yang berani untuk negur kami kalau emang apa yang sedang kami alami, yang kami tidak lakukan itu suatu hal yang salah. Dan yang kedua adalah komunitas Connect Group. Jadi di komisi remaja gereja kami, singkat cerita akhirnya kami punya komunitas kecil, Komsel, dan itu kami beri nama Connect Group. Mungkin yang bisa aku sharingkan adalah ketika kita ngurusin sebuah persekutuan sebagai seorang pengurus gereja, mungkin yang bikin kita aman, kita tenang, itu adalah masih banyak kok anak remajanya yang datang. Mungkin masih jumlahnya masih banyak dibandingkan tahun lalu mungkin angkanya masih naik kok. Tapi ketika kita memulai komunitas kecil, ketika mulai Connect Group, di sana baru kerasa ketika kita menemuin anak-anak ini dan mereka mulai bisa bercerita, kita baru tahu apa yang sebenarnya mereka alami. Orang tua mereka gimana, sekolah mereka gimana, perselisihan sama temannya seperti apa, dan kadang bahkan kita nemuin orang-orang yang mereka datang ke gereja, ke persekutuan itu, datang sampai pulang lagi mereka mungkin nggak disapa sama sekali. Jadi kadang kita lihatnya mereka baik-baik aja, tapi dengan adanya komunitas kecil kita jadi tahu banyak orang yang sebenarnya di gereja itu tidak punya komunitas, tidak punya orang-orang yang dekat, tidak punya keluarga. Jadi dengan melalui cerita ini sebenarnya ada harapan buat banyak orang lebih punya kerinduan yang sama, bahwa sebaiknya gereja tidak hanya sekedar pertemuan-pertemuan yang besar, tapi kita bisa punya pertemuan yang lebih kecil yang saling support dan membuat kita semakin dekat untuk bisa lebih berjalan bersama Tuhan. Itu yang bisa aku bagiin. Ya, kalau saya berbicara tentang komunitas persahabatan, berbicara mengenai Komsel ya istilahnya ya. Kalau saya dulu sering nyebutnya Connect Group atau juga biasa disebut CG. Dan saya dulunya aktif di gereja di bidang ibadah juga, di bidang pelayanan musik, kemudian juga di bidang remaja, di membimbing pengurus komisi remaja, juga komisi remaja, menyusun program dan sebagainya. Tapi sekitar mungkin sudah 3-4 tahun lalu sering ikut yang namanya IDMC, sering mengikuti khotbah-khotbah dan juga seminar mengenai pemuritan, mengenai pentingnya bertumbuh dalam kelompok. Dan sejak saat itu sebenarnya sudah ada panggilan atau tergerak untuk terjun ke sana, tetapi sering berjalannya waktu, rasanya susah untuk memulainya, dan akhirnya kembali ke rutinitas pelayanan biasanya. Dan itu yang membuat setiap mungkin setahun kemudian ada acara serupa dan saya mengikutinya kembali, itu seperti tertampar lagi. Kenapa ikut lagi tapi belum membuahkan hasil apa-apa, belum memulai sama sekali yang namanya Komsel atau kelompok pertumbuhan ini. Dan panggilan itu terus menguat di sekitar 2019 ketika saya sudah tidak tergabung lagi di pembimbing remaja dan sudah jarang juga melayani di musik juga karena kesibukan kuliah juga kerja. Dan di saat tidak melakukan banyak pelayanan, di situ mulai digerakkan kembali Tuhan. Mungkin ini saatnya untuk memulai. Dan di 2019 pertengahan itu mulai terpikir untuk masuk ke anak-anak muda di GKI Ngupasan ini yang sudah
susah untuk memiliki persekutuan, di mana persekutuan di gereja itu makin lama makin sepi dan sepertinya sudah tidak diminati lagi oleh para pemuda. Padahal sebenarnya mereka membutuhkan kelompok pertumbuhan. Dan lebih parahnya lagi ketika pandemi terjadi, persekutuan itu kan akhirnya hilang. Dan saya saat ini memiliki 2 kelompok pertumbuhan. Yang pertama ini dibentuk bersama dengan teman-teman muda, cowok semua. Dan kelompok ini bermula ketika di suatu waktu ada program Nitaskana, dan di sana saya terpanggil untuk mengikuti. Setelah saya mencoba untuk membuat kelompok, membuat komunitas bertiga, berempat, dan susah untuk berjalan, akhirnya Tuhan cerahkan melalui acara ini, dan kemudian terpanggil untuk masuk di dalamnya. Kenapa tidak memulai mengikuti program yang sudah ada, yaitu ada program Cambium di sana. Saya kemudian mengajak 2-3 orang dan akhirnya kami memulai. Dan di sana, di dalam kelompok pertumbuhan itu, kami mengikuti kurikulum yang ada, dan kurikulum berakar, bertumbuh, dan berbuah melalui 3 kelas. Dan saat ini kami sedang ada di tahapan yang kedua, yaitu bertumbuh. Dan di sana saya melihat bahwa teman-teman ini merasa seperti dipulihkan. Mereka yang selama ini mungkin tidak tahu apa itu pentingnya saat teduh, apa itu pentingnya doa, mereka kemudian mulai disadarkan kembali. Mereka mulai bisa terbuka, mulai bisa cerita, dan dampaknya luar biasa dari mereka yang dahulu mungkin sempat juga kecewa dengan pelayanan, kecewa dan sakit hati. Saat ini mulai bisa menumbuhkan kembali kecintaannya akan Tuhan dan akhirnya bisa melayani kembali. Dan banyak orang-orang yang dipulihkan melalui adanya kelompok persahabatan ini. Dan kelompok ini juga sebenarnya sempat terhenti di tengah pandemi karena program juga harus berhenti. Dan di sana kami mencoba untuk memulai pertemuan sendiri dengan seadanya, dengan melalui virtual, dengan Zoom, dengan Google Meet. Kami coba untuk bertemu dengan struktur yang kurang lebih kami mulai dengan doa, puji-pujian, kemudian kami juga saling berbagi apa yang disyukuri selama seminggu, dan itu menjadi kami jadi saling mengetahui apa sih yang terjadi pada teman kami satu sama lain. Kemudian kami men-sharingkan 1-2 firman, dan kemudian kami tutup dengan pokok doa dan saling mendoakan satu sama lain. Dan saya juga mau berbagi selain dari komunitas ini, di tahun 2020 saya juga melihat bahwa ada kebutuhan lain. Ada anak muda yang sewaktu saat itu perempuan, dan saat itu datang ke saya untuk cerita kalau dia sebenarnya butuh komunitas pertumbuhan di tengah pandemi, di tengah situasi di mana susah mencari kelompok pertumbuhan. Di sana dia cerita kalau kayaknya imannya mulai cukup stuck di sana, susah untuk bertumbuh dan membutuhkan kelompok pertumbuhan. Oleh karena itu saya berpikir kalau tadi sudah ada kelompok yang cowok, cobalah untuk bikin sekalian kelompok yang cewek. Karena itu sejak saat itu kemudian saya bersama juga dengan istri memulai untuk kelompok yang satu lagi, di mana isinya mayoritas cewek. Dan melalui kelompok pertumbuhan ini justru kami bisa, dan melalui kondisi pandemi di mana kami melakukannya secara virtual, kami justru bisa menjembatani orang-orang yang sebenarnya tidak tinggal di satu kota. Ada yang di Jakarta, di Jogja, juga di Surabaya. Kami bisa melakukan komsel rutin seminggu sekali, dan kami tetap bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan bentuk yang kami lakukan di sana kurang lebih juga sama, karena kami waktu itu memulai belum memiliki bahan. Jadi kami ambil cara paling simpel, yaitu mencoba untuk dari doa, kemudian puji-pujian, dan juga seperti yang kelompok satunya dengan menanyakan apa yang disyukuri selama seminggu. Kemudian kami mengambil apa yang kami pelajari di ibadah hari Minggu, sehingga kami bisa sharing sebenarnya apa yang mereka dapatkan dari ibadah. Kalian juga untuk ngecek masing-masing dari kita apakah kita datang pada ibadah kita masing-masing, dan apakah kita mendapatkan sesuatu dari itu. Kemudian kita bisa saling sharing mendalam di sana mengenai penerapan dari firman itu, sehingga kami bisa bertumbuh lebih lagi. Dan yang mengejutkan adalah di sepanjang kami berjalan sebagai komsel, mulai terjadi
saling percaya dan mulai cerita-cerita itu bisa disampaikan, sharing-sharing yang selama ini tidak bisa disampaikan kepada siapa-siapa, bisa mulai dibagikan dan bisa saling menguatkan. Dan justru melalui Komsel itu di tengah situasi pandemi ini, kami masih bisa tetap setia untuk mengikuti Kristus, kami bisa tetap setia untuk bersaat teduh. Dan yang menggembirakan juga adalah cerita dari salah satu anggota kami yang sudah sempat lama tidak bersaat teduh, tidak berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Kemudian melalui komunitas ini, melalui pertemuan yang kami lakukan ini, perlahan-lahan dia mulai digelitik kembali oleh Tuhan dan kemudian mulai tertarik untuk berbincang-bincang dengan Tuhan melalui saat teduh. Dari materi renungan harian mulai ditekuni dan sehingga sampai saat ini dia bisa rajin bersaat teduh. Dan itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk dampak dari saat teduh, dari juga komunitas. Pribadi semakin ditumbuhkan, juga menguatkan pribadi yang lain. Orang yang sudah bertumbuh secara pribadinya bisa juga di dalam komunitas itu menguatkan yang lain. Dan ketika yang lain sedang lemah, sedang mungkin jauh dari Tuhan, teman yang sudah kuat ini bisa menguatkan teman yang lemah ini sehingga kembali ke jalan yang benar lagi. Dan disitulah pentingnya komunitas, di mana kita bisa saling menguatkan ketika satu jatuh, yang lain bisa menopang. Dan justru di pandemi ini mungkin susah untuk melakukan persekutuan secara besar, melakukan ibadah juga susah untuk bisa menyentuh hati ke hati. Namun melalui kelompok-kelompok kecil ini, kita bisa terus menumbuhkan iman kita dan bisa berkembang lagi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kalau pengalaman saya berhubungan dengan makhluk yang namanya komunitas baru terjadi sekitar 2-3 tahun lalu lah ya, pas saya kembali ke Jogja sekitar tahun 2018. Nah, situ saya join komunitas Katolik karena istri saya pengurus di sana, namanya Vinea Dei. Itu komunitas yang semacam Komsel. Jadi kalau di Katolik kan emang Komsel itu kan bisa mencakup berbagai macam gereja ya, tergantung daerahnya, paroki-parokinya mana. Jadi gerejanya bisa dari bermacam-macam gereja, cuman kita berkumpul situ khusus anak-anak muda. Dan di sana juga dikelompokkan menjadi yang masih kuliah, SMA, dan kemudian yang sudah suami istri gitu ya. Pertamanya sih saya malas disuruh ke sana, disuruh ikut-ikutan kayak gitu, apalagi kayaknya cukup lama. Tapi lama-kelamaan setelah ikut, lama-lama malah tuman gitu kan. Jadi ternyata emang ya yang paling mengubahkan mungkin karena ada sharing-sharing ya. Selain membahas firman Tuhan, lebih ke sharing-sharing, dan di sana modelnya diajari ketika kita masuk di Komsel, setelah doa, puji-pujian, biasanya kita saling sharing. Sharingnya ada dua, yang satu sharing tentang syukur, misalnya kita bersyukur tentang apa aja yang terjadi selama seminggu ini, dan nanti yang terakhir baru kita sharing tentang firman gitu ya. Tapi yang pertama sharing syukur ini kita bisa jadi dipaksa untuk kita tuh menceritakan selama seminggu ke belakang ini pasti ada hal baik yang terjadi. Jadi kita dipaksa untuk menemukan hal yang baik, hal yang perlu disyukuri. Nggak mungkin dalam seminggu ini nggak ada yang perlu disyukuri ya. Menurut saya sih ya mungkin aja ada yang nggak ada yang disyukuri juga bisa saja sih ya. Nah, tapi setelah di tahun 2020 ada negara api bernama COVID menyerang, Komselnya hancur. Ya mungkin nggak cuma Komsel ini ya, cuman berbagai macam Komsel, berbagai macam persekutuan doa itu kan hancur. Jadi nggak ada lagi, nggak bisa ditemuin dan hilang, orang-orangnya hilang dan benar-benar nggak ada. Dan orang-orang juga sibuk menyelamatkan kapalnya masing-masing, dirinya sendiri masing-masing kan, mau ngurusin Komsel gimana, mau hidupnya juga pada hancur semua. Yang punya Komsel, yang pengurus-pengurusnya juga semuanya lagi sibuk menyelamatkan hidupnya masing-masing. Jadi akhirnya Komselnya hancur. Kita sempat vakum selama entah beberapa minggu ya mungkin hampir sebulan lah ya. Terus kemudian saya sama istri tergerak buat bentuk tim semacam tim satgas COVID gitu untuk Komsel ini. Jadi kita ngomong bahwa justru
di saat seperti ini tuh Komsel ini itu penting karena banyak orang-orang yang mungkin sangat membutuhkan support moral dan sebagainya. Karena saya gregetan gitu yang lihat di grup-grup gitu kan, banyak sekali yang mungkin hobinya baksos, wah COVID terjadi, terus semua pada di grup tuh isinya cuma paling pada urunan dan sebagainya. Ayo bantu sana, bantu sini lah. Kita ini punya saudara-saudara satu Komsel yang mungkin hilang, kita tuh nggak perhatiin gitu kan. Jadi yang di internal kita nggak tahu loh, mungkin kita minta bantuan, padahal yang kita minta bantuan juga sama berdarah-darahnya. Kita nggak pernah tahu itu, makanya saya ngusulin loh, ini mau gimana pun ini harus jalan. Nah itulah masa-masa dimana kita berkenalan dengan aplikasi yang namanya Zoom, kita belajar. Dan akhirnya walaupun yang ikut tuh pertama dikit dan segmennya beda, terus kemudian akhirnya sampai sekarang, singkat cerita sampai sekarang Komsel itu masih ada sampai sekarang ini hari, dan sudah mencapai 3 season. Walaupun mungkin sudah berubah format, berubah bentuk, cuma sampai sekarang masih hidup dan menjadi percontohan buat di dunia persekutuan doa Katolik di Jogja. Kayaknya memang hanya mungkin entah salah satu atau salah dua yang masih hidup sampai sekarang. Udah 3 season kita jalani, kita pakai bahan yang pertama dulu karena bingung dulu cuman kayak kita pakai Faith, Hope, Love, Event Pengharapan dan Kasih. Terus kemudian season 2 kita pakai bahannya Purpose Driven Life sampai akhir tahun 2020. Ini 2021 kita udah pakai bahan season 3, kita pakai bahan dari bukunya Bo Sanchez, Dream Chaser gitu kan. Itu sampai sekitar tengah tahun ke depan, dan animonya orang-orang yang ikut yang semakin tertanam di Komsel itu semakin menikmati persaudaraan, persahabatan rohani di situ semakin banyak. Pelan-pelan semakin banyak dan menjangkau bahkan sampai di Australia, sampai di Pontianak, sampai di Manila. Jadi sampai menjangkau banyak orang yang mungkin mereka di komunitas asalnya sedang vakum karena tidak ada Komsel lagi selama COVID ini. Itu sih. Jadi mungkin kenapa unggulan komunitas, ya mungkin saya bisa balik ke gereja, balik Dharma ya semuanya karena berkomunitas, bukan karena bergereja dan sebagainya. Terus kemudian mungkin sharing terakhir dari saya, karena saya pernah mendengar sesuatu yang bagus tentang komunitas. Saya mau nyebutin ya, ini ada dua buah survei. Jadi kalau kita hubungan itu meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kesehatan fisik. Ini mungkin melengkapi dari survei-survei yang sudah disebutkan tadi. Jadi ada penelitian dari Brigham Young University Amerika Serikat, Julian Holt-Lunstad, entah ngomongnya benar apa enggak, pemimpin penelitian ini melakukan rekam jejak terhadap lebih dari 308.000 orang dalam waktu 7,5 tahun. Dan mereka menemukan bahwa orang akan memiliki daya tahan hidup 50% lebih baik jika mereka hidup berkomunitas atau bersosialisasi dengan baik. Sebaliknya, mereka yang hidupnya sangat mandiri dan mengisolasi diri, pengaruh buruknya sama dengan merokok 15 batang sehari, menjadi pecandu alkohol, dan lebih bahaya dari mereka yang nggak pernah olahraga atau resikonya 2 kali daripada orang yang terkena obesitas. Jadi ketika seseorang terlibat dalam suatu komunitas atau lingkungan sosial, ia akan merasa bertanggung jawab terhadap orang lain, dan dari sanalah timbul keinginan untuk membantu. Sehingga dia akan mulai menjaga hidupnya lebih baik dan mengurangi resiko-resiko. Ada penelitian satu lagi menyebutkan bahwa pertemanan mendorong sistem imun tubuh untuk bekerja lebih baik. Studi dilakukan di pola hidup 7.000 orang dalam 9 tahun. Mereka yang hidupnya terus isolasi 3 kali lebih berisiko meninggal dunia daripada mereka yang memiliki hubungan relasional yang kuat. Orang-orang yang punya gaya hidup yang tidak baik, tapi hidupnya berkomunitas atau mempunyai komunitas yang baik, ternyata mempunyai umur yang lebih panjang dan daya tahan hidup yang lebih baik daripada orang yang bergaya hidup sangat sehat tapi tidak mempunyai hubungan relasional yang berarti. Jadi lebih baik ngebir-ngebir sama teman-teman daripada makan salad sendirian kan? Ya, itu aja yang saya mau sampaikan. Jangan lupa tetap berkomunitas. Dadah.
Demikian yang bisa disampaikan oleh anak-anak kami, kesaksian dan sharing mereka tentang kehidupan berkelompok kecil, community maupun sel. Bapak Ibu bisa menempatkan diri sesuai dengan apa yang menjadi posisi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari, memetik apa yang mungkin tepat untuk dijadikan sebagai yang akan dilakukan sendiri. Yang penting adalah bagaimana kita terlibat, ada, hidup berjalan bersama dengan Tuhan melalui kelompok kecil. Kalau gereja kita menyelenggarakan, kita akan ikut bersama, terlibat mendukungnya, dan didukungnya. Tetapi sekiranya gereja Bapak Ibu saudara-saudari belum memulainya, kita memulainya. Semoga menjadi sebuah riak yang menjadi gelombang yang akan mempengaruhi sehingga pada saatnya gereja kita pun akan melakukan pembinaan melalui kelompok kecil, community maupun sel ini. Kami, saya dengan istri masih akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang berbicara tentang core, tentang inti. Sebuah kelompok kecil sesungguhnya bukan hanya persahabatan, tetapi menjadi sebuah inti, sebuah core yang oleh Tuhan memang dimaksudkan untuk menjadi sarana bagi pertumbuhan kita pribadi, bagi pemuritan, kita memuridkan orang lain, tetapi juga untuk menjadi karya di mana regenerasi, multiplikasi, kita menjangkau orang lain, kita memberitakan Injil supaya tidak berhenti, supaya berlanjut melakukan amanat agung. Sampai di sini sharing dan pembahasan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.